Selamat pagi, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, hanya dua pokok permenungan saya. Yang pertama, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semua, apa harta yang paling berharga dalam Ibu Bapak saat ini? Uang, kesehatan, atau keluarga? Kan dalam lagu harta yang paling berharga adalah keluarga. Maka kalau kita tanya dalam hati kita masing-masing, apa yang menjadi harta milik yang paling berharga dalam hidupku? Milik ini yang harus aku jaga selama-lamanya sampai mati. Ini sangat penting. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Yesus berdoa kepada kita semua supaya kita tidak jauh daripadanya. Karena kita semua adalah milik Tuhan. Kita milik Tuhan dan kita ada bersama dengan Tuhan. Kalau di mata Tuhan itu kita sangat berharga, berarti Tuhan tidak mau kita lepas dari Tuhan begitu saja. Maka Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, poin yang pertama yang bisa kita renungkan adalah apa milik yang paling berharga dalam hidupku saat ini. Yang aku perjuangkan, yang aku tetap kalau itu hilang aku merasa sedih, yang tetap aku pertahankan, yang tetap aku jaga sampai selama-lamanya, bahkan sampai nyawaku sendiri, apa milik dan harta yang paling berharga dalam hidupku saat ini. Mari kita bertanya dalam hidup dan hati kita masing-masing. Lalu yang kedua, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, jadi orang Katolik itu susah ya. Tapi ketika saya wawancara katekumen, pada tahun ini banyak sekali ya orang-orang mau jadi Katolik. Saya sampai bingung. Tidak habis-habis saya wawancara katekumen ya. Ada dari yang Muslim, satu keluarga, yang Kristen mau jadi Katolik. Karena melihat orang-orang Katolik itu hidupnya sungguh tertib. Hidupnya sungguh berjuang. Ada yang diperjuangkan. Sungguh-sungguh tahu kemana arah hidupnya. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, poin yang kedua yang saya bagikan adalah mari kita meluk penderitaan kita masing-masing. Kita peluk penderitaan kita. Bahkan dalam suratnya di bacaan kedua pada hari ini, Petrus mengatakan kepada kita semua, berbahagialah jika kita semua menderita dalam Tuhan. Bayangkan, jadi orang Katolik harus menderita dalam Tuhan. Kalau kamu dicela, kalau kamu dianiaya, kalau kamu difitnah, kalau kamu sudah melakukan yang terbaik, kalau kamu sudah berjuang menjadi orang Katolik, tetapi pada akhirnya karena kita sebagai orang Katolik, kita harus disingkirkan. Kita harus dalam tanda kutip ditelantarkan. Kita harus dibuang. Bahkan kita harus dibunuh. Pasti Bapak Ibu semua yang dalam pekerjaannya, apalagi yang dalam institusi merasakan hal ini. Gak gampang jadi orang Katolik.
Mau sepinter-pinternya, mau semuanya sudah baik, tetap aja karena satu kata itu dipersulit. Karena satu kata itu, karena kita percayakan Yesus, banyak hal-hal yang pada akhirnya kita dimatikan. Banyak. Apalagi dulu ketika saya mendengar cerita-cerita dari teman-teman di tentara. Tidak mudah. Bapak Ibu semua juga tidak mudah dalam pekerjaannya berjuang sebagai orang Katolik saat ini. Tidak mudah. Antara pertentangan batin, antara pertentangan hati, nurani, karena dari kecil kita selalu dicekokin oleh hal-hal yang diajarkan itu nggak baik, itu tidak boleh. Tapi dalam kehidupan nyata, dalam pekerjaan, kadang itu harus aku lakukan. Capek, pertentangan batin, capek. Kalau saya nggak lakukan ini, ada keluarga yang harus saya nafkahi, dan lain sebagainya. Maka ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, yuk mari kita peluk penderitaan kita masing-masing. Gak mudah, saya tahu. Jadi orang Katolik sekarang ini tidak mudah. Betul. Tapi Yesus mengatakan berbahagialah kamu karena kamu sebagai orang-orang Katolik, kamu dicela karena kebenaran, kamu dianiaya. Tetapi kamu itu bukan pembunuh, kamu bukan pencuri, kamu bukan penjahat, ataupun kamu bukan pengacau. Batasannya jelas. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Batasannya jelas. Kalau aku dianiaya padahal aku tidak salah, kalau aku difitnah padahal itu bukan menjadi kesalahanku, aku harus tetap berjalan. Aku harus tetap melangkah. Dan aku harus tetap berjuang melakukan yang terbaik sebisa yang aku lakukan. Biarkan Tuhan nanti yang akan melengkapi dan menyempurnakannya. Yuk mari, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih. Yang pertama, mari kita menjaga harta kita, milik yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Kadang saya merindukan ya ada keluarga, saya melihat senang rasanya. Anak-anaknya diberkati dengan tanda salib ya. Jidatnya itu ya, batuknya ya. Berkat batuk ya. Itu bukan hanya memberikan tanda salib, tetapi itu sebenarnya menguduskan, menyucikan. Kita mendoakan bukan hanya ya Tuhan semoga anak saya bisa sehat, bisa selamat, istri saya bisa pulang dengan baik, suami saya bisa bekerja dengan baik. Tetapi aspek doa adalah saya menguduskan, saya menyucikan orang yang saya doakan itu. Walaupun saya tidak suci. Maka yang pertama, yuk mari kita menjaga harta kita, milik kita yang sudah dikasih oleh Tuhan, mendoakan mereka, memberikan berkat bagi anak-anak kita, karena itu adalah milik Tuhan yang sudah diberikan Tuhan, yang harus kita jaga sampai mati. Dan yang kedua, sebagai orang Katolik, yuk mari punya semangat lebih, berjuang lebih, memeluk penderitaan-penderitaan kita, tetap dalam koridor. Aku harus bisa menjadi berkat bagi sesamaku. Koridornya itu. Kalau aku dicela, kalau aku dianiaya, kalau aku difitnah, aku harus bangga
karena aku adalah orang Katolik. Karena aku adalah pengikut-pengikut Yesus. Dimuliakan nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa.